Benarkah umur lebih 40 tahun sulit untuk dapat hidayah? Nabi dapat wahyu umur 40. 40 adalah umur kematangan. Jadi siapa yang sudah 40 tak juga dekat ke Allah, dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Tapi hidayah terbuka bagi siapa saja. Sampai mau sakratul maut pun tetap dibukakan pintu hidayah. Mana dalilnya bahwa orang yang mau sakratul maut tetap dibukakan pintu hidayah? Orang yang sakit keras di ruang ICU, kalau mau mati, sunnah ditalkinkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha. Itu menunjukkan hidayah tetap ada. Walaupun umurnya 100 tahun, udah mau mati. Nanti mana tahu ibu pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ada orang mau mati. Terus ibu disuruh minta, tolong bisikkan ya Allah. Enggak, pintu hidayah udah tutup, mati aja lah. Tetap bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya udah tak keluar lagi. Kalau nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi dia, jangan meracau. Benarkah perkataan orang pintar? Kenapa pakai istilah orang pintar? Dukun. Jangan pakai orang pintar. Bangga dia disebut orang pintar. Dukun. Kata dukun, disuruhnya memindahkan makam karena kakak ipar saya itu sakit panas perutnya. Karena ruh anak yang sudah gugur itu dimakamkan di pemakaman umum. Maka kata dukun itu pindahkan itu. Itulah menyebabkan perut kau itu panas. Dukun, untunglah kau hidup 2022. Kalau hidup kau zaman Umar bin Khattab, mati kau. Di zaman Umar bin Khattab, dukun-dukun dirazia. Dukun-dukun ditangkap, kasih waktu bertobat 3 hari. Tangkap hari apa nih? Tangkap hari Jumat, kasih waktu 3 hari. Sabtu, Ahad, Senin. Senin sore habis asar tanya, kau tobat? Ya, lepaskan. Kau tobat? Tidak, pancung kepalanya. Dukun itu halal darah. Masih ada orang sekarang masih percaya sama dukun. La ilaha illallah. Cinta ditolak, dukun bertindak. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka kafirlah dia terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sudah ingkar kepada Al-Qur'an. Yang datang ke dukun. Dukun itu pembohong, penipu. Dukun itu pakai berkawan sama hantu, sama setan, sama jin. Yang sudah sempat ke dukun, apa boleh buat? Bertobat. Usolli sunnatat taubat raka'atain lillahi ta'ala. Jangan ke dukun lagi. Ustaz pernah ke dukun? Pernah. Dukun apa? Dukun sunat. Apa boleh zakat harta kepada saudara sendiri yang tak mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Adinda, istriku, ini ku kasih duit 2 juta, zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Siapa yang wajib dinafkahi oleh seorang laki-laki? Pertama, bini. Yang kedua, anak. Yang ketiga, orang tua. Yang keempat, mertua, kalau tak mampu. Maka kelima orang ini tak wajib, tidak boleh dizakat, tak boleh bayar zakat ke dia. Tapi kalau saudara kandung, boleh. Karena kita tak wajib menafkahi saudara kandung. Tapi kalau dia susah, kita tolong. Jadi kalau ada orang membayarkan zakat, hukumnya boleh. Suami tak boleh berzakat ke istri, karena istri itu wajib dinafkahi. Bagaimana kalau istrinya kaya, suaminya susah? Ibu bisnismen, rukunya 100 pintu. Pintunya aja. Kaya raya ibu, duitnya banyak, mobilnya mewah. Suaminya ini susah. Bolehkah ibu membayar zakat ke suami? Boleh. Karena suami tak wajib dinafkahi. Bang, aku tengok kau melarat betul, sini. Kau masuk dalam asnaf yang 8. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Kau masuk dalam fakir miskin, Bang. Tapi jangan kau macam-macam. Kalau sampai kau macam-macam. Jadi kaedahnya tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Paham? Jelas? Jadi kalau ada orang bilang, Ustaz Somad itu ceramahnya tak jelas, 2 kemungkinan. Pertama, paketnya tak ada. Yang kedua, pokak. Apakah wajib anak bayi yang sudah meninggal diakikahkan? Mazhab paling tua, Hanafi. Nomor 2, Maliki. Nomor 3, Syafi'i. Nomor 4, Hambali. Tulis, tak ingat. Pertama, Hanafi, meninggal 150 Hijrah. 2, Maliki, meninggal 179 Hijrah. Ketiga, Syafi'i, meninggal 204 Hijrah. Keempat, Hambali, meninggal 241 Hijrah. Jelas? Sepakat 4 mazhab, tidak ada yang mewajibkan akikah. Akikah itu hukumnya sunat muakkad, sama dengan yang 12 rakaat tadi. Yang paling tinggi, wajib. Di bawah wajib, sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad, sunat. Paling tinggi, wajib. Di bawah wajib, sunat muakkad. Di bawah sunat muakkad, sunat. Apa hukum akikah? Sunat muakkad. Tak ada yang mengatakan wajib. Nah, apakah anak bayi yang sudah meninggal dunia? Jadi pertanyaannya bukan wajib. Boleh tak diakikahkan? Boleh. Baik sudah lewat 7 hari maupun waktu lahir langsung meninggal ataupun keguguran, kalau mau diakikahkan hukumnya boleh, terhitung sebagai sedekah. Akikah yang paling afdal itu mamin mauludin. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi, setiap anak tergadai
Kalau ada cincin kita tegadai, ada duit kita tebus apa tidak? Kita tebus. Maka cara menebus anak, tuzbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama yang bagus. Dikasihlah namanya Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Hari ke-7 dipotongkan rambutnya, dikhitankan sekalian, dipotongkan kambing. Ada sampai ayamnya, ada sampai gulai kambingnya ke ibu? Ada yang sampai, ada yang tidak. Yang sampai sini, belakang. Yang tak sampai, mohon maaf. Mudah-mudahan nanti adiknya lahir kita buat sekali lagi. Hari ke-7, tak ada duit hari ke-7, hari ke-14, tak ada duit hari ke-14, hari ke-21, tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ustaz Somad, gimana kalau saya gabungkan aja anak saya ini, akikahnya sekaligus sunat nanti tamat SD? Tanggung bu, sekalian aja 3. Akikah, sunat, nikah. Itu namanya sekali dayung 30 terlampaui. Ini kan syukur kepada Allah. Sudah diberi Allah anak. Yang diminta cuma 1 ekor kambing perempuan, anak perempuan seekor kambing 2,5 juta. Kalau anak laki-laki cuma diminta 2 ekor 5 juta paling mahal. Itu pun kambing udah gemuk, hampir sebesar kambing, hampir sebesar lembu. Bayangkan orang yang mau punya anak, pengen punya anak, bayi tabung 100 juta bayi tabung. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo. Ini begitu mudahnya dia dapat anak. Maka bersyukur pada Allah dengan cara akikah. Bagaimana dengan kami ini Pak Ustadz, waktu kecil dulu tadi akikah, kan sekarang baru ada duit. Ibu kalau ada duit sekarang, besok beli kambing, insya Allah, besok saya tak bisa datang. Besok saya ke Batu Tilam, hari Senin lah buat, saya datang insya Allah. Tapi kami Pak Ustadz sudah tua, udah 30, 40, 50. Boleh akikah. Udah saya bahas dalam buku 37 masalah populer, boleh akikah untuk orang yang udah dewasa. Tapi akikah saja, jangan diayun pakai marhaban. Minta cukur rambut pula. Buatlah macam anak Ustaz Somad kemarin, pakai kelapa digunting. Marhaba ayya nur. Sangka yang mau diayun ni anak, tengok bukan nenek itu duduk. Ilaha illallah. Khawatirnya tiang kau patah. Jangan ibu bayangkan nenek itu duduk tadi, ketawa sendiri nanti. Syukron Ustazah Silvi. Bagaimana kalau sholatnya tidak 5 waktu, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Ini bu, ini sebetulnya bukan mau bertanya, ini menawar. Mau menawar. Tak ada tawar-menawar bu. Tidak ada tawar-menawar. Harga mati. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Laki-laki tambah 1 lagi, Jumat. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, udah tua terubah? Tidak. Dari kecil ini lonjak-lonjakkan dia. Dari kecil inilah bawa-bawakan dia mengaji sini. Dari kecil inilah bawa-bawakan dia ke surau. Nanti kalau sudah dia jadi buluh itu bisa dibentuk kalau dia masih putih rebung. Tapi kalau sudah jadi buluh bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala awak pocah. Apakah sholat sunat safar itu dilaksanakan sebelum azan? Sholat sunat fajar dilaksanakan sebelum azan atau antara azan dan iqamah? Sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, man shollal ghadah, sholat sunat fajar, sholat sunat qobliyah subuh, sholat sunat ghadah, itu namanya beda, tapi isinya satu, qobliyah subuh. Setelah azan atau sebelum azan? Tidak ada qobliyah sebelum azan. Azan itu menunjukkan masuk waktu. Dari azan ke sholat ada qobliyahnya. Sebelum azan tak ada qobliyah. Maka qobliyah subuh dilaksanakan sebelum azan. Tapi kita di sini azan subuh 2 kali. 2 kali sini kan? Satu mungkin tengok dulu. Apalagi pas bulan puasa. Banyak kena prank. Azan yang kemana? Azan yang masuk waktu sholat subuh. Bukan yang jam 5 kurang 15. Yang jam 5 pas 1 5 kurang 5 itu. Itu azan itu baru qobliyah subuh. Jelas? Bolehkah tas jadi sutroh? Seelok-eloknya sutroh itu selutut, tak juga ada, tak ada juga selutut, tak ada tombak, tak ada tongkat, tak ada apapun, tak ada. Itu botol agak tinggi sedikit. Tak juga ada tas, asal jangan barang-barang yang tak baik, yang pula yang tak betul diletak. Nanti pas sholat senyum-senyum sendiri. Tak ada sama sekali, maka diletakkannya apa ya? Untuk menunjukkan bahwa dia sedang sholat dan tak boleh dilalui antara dia dengan itu. Hukum meletakkan sutroh itu apa? Nanti kalau ada orang berjalan dia sedang sholat. Awalnya waktu dia sholat itu orang depan dia itu jadi sutroh. Tiba-tiba selesai sholat Jumat, pergi orang semua. Berjalan dia mendekati dinding. Maka dia berpegang kepada mazhab sifat sholat Nabi Syekh Albani. Mengatakan sutroh hukumnya wajib. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sutroh hukumnya sunat mu'akkad. Jadi kalau ada orang yang sholat tidak pakai sutroh, sholatnya tetap sah. Tapi seelok-eloknya pakai sutroh. Benarkah umur lebih 40 tahun sulit untuk dapat hidayah? Nabi dapat wahyu umur 40. 40 adalah umur kematangan. Jadi siapa yang sudah 40 tak juga dekat ke Allah. Dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Tapi hidayah terbuka bagi siapa saja. Sampai mau sakratul maut pun tetap dibukakan pintu hidayah. Mana dalilnya bahwa orang yang mau sakratul maut tetap dibukakan pintu hidayah? Orang yang sakit keras di ruang ICU, kalau mau mati, sunnah ditalkinkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha
Itu menunjukkan hidayah tetap ada. Walaupun umurnya 100 tahun, dah mau mati. Nanti mana tahu ibu pergi ke rumah sakit umum Arifin Ahmad, ada orang mau mati. Terus ibu disuruh minta, tolong bisikkan ya Allah. Enggak, pintu hidayah sudah tutup, mati aja lah. Tetap bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, suaranya sudah tak keluar lagi. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, la ilaha illallah. Jangan ganggu lagi dia, jangan meracau. Sampai kalau dia mengigau meracau, kan orang mau mati itu macam-macam. Tiba-tiba dia nanya, berapa harga sawit? Bagaimana solar? Minyak goreng udah turun belum? BLT gimana? Kalau dia meracau, ingatkan lagi. Satu orang aja mengingatkan, ya ramai-ramai. Satu orang bisikan la ilaha illallah sampai akhirnya sakratul maut, mati dalam keadaan la ilaha minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana jika kita sholat lewat di depan kita kucing? Sedang sholat lewat kucing. Kata Nabi tidak apa-apa, karena kucing itu termasuk at-tawafun wa at-tawafat. Tawafun artinya binatang yang lalu lalang. Lewat kucing. Kucing ini pun pas kita tak sholat tadi dia lewat. Bisa lewat pula, tak apa-apa. Pas kita sholat lalu kucing, tak apa-apa. Bagaimana kalau kita sholat anak kecil lewat? Nabi pernah sholat sujudnya lama. Lama lah Nabi ini sholat. Sahabat heran, yang turun wahyu. Begitu Allahu Akbar, rupanya cucunya naik ke tengkuk. Jadi anak kecil dibiasakan sholat sama kita, sholat sunat di rumah. Adapun ke masjid, tengok dulu. Anak yang belum membayis 5 tahun ke bawah, jangan bawa. Karena dikhawatirkan dia mengganggu orang. Bagaimana cara membedakannya? Kalau dikasih isyarat, dia ikut, itu udah memayis. Ribut dia. Shh, diam dia, bawa lah. Tapi kalau kita ginikan, diginikannya pula apa? Jangan, berkelahi kita nanti di masjid. Begitu. Ada bapak-bapak tua, kacamata diletakkannya di kaki. Takut jatuh waktu ruku. Allahu Akbar. Begitu takbir, anak ini pun lari. Bapak ini takut kacanya kena pijak. Asal anak lewat, katanya. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak wa angkong. Berkelahi dalam masjid. Tapi jangan sampai mengamuk, anak dibawa ke masjid. Jangan sampai anak-anak ini dibawa, naik darah tinggi saya. Kalau di masjid masih ada anak-anak, insya Allah masjid masih tetap ramai ke depan. Tapi kalau masjid sudah tak ada lagi anak-anak, na'udzubillah, dikhawatirkan masjid itu hilang dari muka bumi. Maka saya tak pernah marah ke anak-anak di masjid. Karena anak-anak itu yang akan melanjutkan sholat berjamaah. Betul. Apa hukum orang melewati orang sedang sholat di Makkah, darurat? Laki-laki dengan perempuan sholat bersentuhan batal. Tapi kalau sedang tawaf, darurat. Di Makkah, orang hukum Makkah tak bisa dibawa ke musola kita. Hukum di Masjidil Haram tak bisa dibawa. Karena di situ darurat tingkat tinggi, 4,7 juta orang berkumpul di tempat yang sama di seluruh penjuru dunia. Kalau mampu, tunggu. Kalau tak mampu, maafkan, termaafkan. Pertanyaan ini bagus. Kenapa tahu sampai di Makkah nanti? Amin ya Rabbal. Apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya jika orang tuanya sudah meninggal dunia? Ibu perempuan kan? Tak ada perempuan jadi-jadian. Wali ibu pertama ayah, yang kedua datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Bisa diulang sekali lagi? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Ini pertanyaannya, apakah ada kewajiban suami terhadap saudara perempuannya? Ibu punya suami ibu ngurus adiknya, lalu ibu marah. Kenapa abang ngurus adik abang? Ibu salah total. Karena suami ibu adalah wali. Itulah pentingnya mencari istri yang mengaji. Adik abang itu udah besar, untuk apa abang ngurus? Aku walinya, bodoh. Kau kenapa tak mengaji? Apakah ada sholat pengganti yang pernah kita tinggalkan dulu Pak Ustaz? Sholat yang ditinggalkan dulu wajib diganti. Sepakat 4 mazhab. Mazhab paling tua? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Sepakat 4 mazhab sholat yang ditinggalkan setelah akil balik. Waktu anak-anak anda, setelah akil balik sampai tobat wajib diganti. Cara menggantinya, selesai satu sholat maghrib nanti sholat lagi qadha. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin qadha. Habis isya qadha. Satu sholat satu setelah qadha. Satu sholat satu qadha. Jangan gara-gara ini ibu besok ambil cuti sebulan mau qadha. Satu sholat satu kali setelah fardu. Sampai berapa lama ditinggalkan? Aku meninggalkan sholat ini Pak Ustaz kemarin waktu stres kali, susah kali. Berapa lama? Setahun, ganti setahun. Kamu? Saya sholat baru kemarin Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Mulai wajib sholat 10. Berarti 30 tahun. Qadha 2022, lunas 2053. Bagaimana cara menghilangkan, membersihkan diri dari yang haram yang telah termakan dan terpakai? Karena yang haram termakan, sholat dan ibadahnya diterima. Kalau terkait dengan manusia, bayar, cari ahli warisnya. Saya ada utang sama si Fulan. Berapa? 100.000. Tahun berapa? Tahun 80. 100.000 tahun 80 itu berapa gram emas? 1 gram. Berarti tahun 2022, 1 gram itu tidak tengok 100.000-nya, tapi tengok harga emas sekarang. Berarti sekarang sudah 1 juta. Bayarkan. Ahli warisnya tak ada. Sudah dicari, sudah tak ada. Serahkan lembaga yang dinikmati orang banyak. Serahkan ke musola belakang. Biar dibuatkan WC, atap, posen pintu. Serahkan ke fakir miskin, anak yatim dan duafa. Begitu cara membayarnya. Kalau terkait dengan manusia. Kalau terkait dengan Allah SWT, cukup dengan sholat sunat. Tahu? Kertas terakhir. Apakah daging kurban harus habis langsung dimakan? Atau boleh seminggu, sebulan, atau setahun baru dimakan? Hadis yang pertama, kulu waddakhiru. Makan, simpan. Hadis yang kedua mengatakan, la tadakhiru. Jangan disimpan.
Bingung orang baca hadis. Nabinya berapa orang? Satu, Nabi Muhammad. Satu mengatakan simpan, satu mengatakan jangan disimpan. Setelah diteliti dalam ilmu hadis, ada satu pembahasan namanya mukhtalaful hadis. Hadis yang kontradiktif. Ternyata hadis yang mengatakan jangan disimpan ketika masa paceklik kemarau panjang orang susah. Tak boleh menyimpan, bagi makan semua. Kapan Nabi mengatakan boleh disimpan? Ketika sedang tenang, adem, ayam, tentram, banyak, maka boleh disimpan. Kira-kira kalau tahun 2022 boleh disimpan? Boleh. Tapi jangan pula sampai kulkas seminggu tak bisa tutup. Asal ditutup, lepak kaki kambing menyipak. Satu kupon cukup lah. Kalau saya peturunkan masjid-masjid yang menelpon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini ada satu jatah Ustaz, satu kupon. Satu kupon. Bagikan aja untuk kalian sana. Aku pun tak tahu makan-makan. Anak santri Pak Ustaz? Ada. Ibu? 1, 2, 3. Ada dapat? Alhamdulillah dapat. Ada orang ngirim sapi, dapat. Kami tak ada pula kami simpan. Tak usah kita bagi ibu-ibu ini. Kita simpan aja sampai tahun depan. Tak ada. Kita bagi rezeki dari Allah SWT. Sama-sama kita makan. Sikit tanda teringat. Banyak makan sendiri. Betul. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah SWT. Apakah sholat yang tiada ba'diyah niatnya bagaimana? Sholat subuh ada ba'diyahnya. Sholat asar ada ba'diyahnya? Tak ada. Jadi kalau ada orang selesai sholat subuh tegak dia, Allahu Akbar. Sholat apa itu? Tanyalah dia, mana kita tahu. Setelah salam duduk kita penasaran. Habis salam tanya, kau sholat apa? Aku tadi masuk ke Masjid Salman terlambat. Pas masuk, imam sudah maju. Ada 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau tak kulaksanakan hilang. Itulah dia qabliyah subuh. Usolli sunnata subuhi rakaataini qabliyatan qadaan. Qadaan itu mengganti, bukan cuci tangan. Itu qadaan. Jelas? Tapi sebaiknya ba'diyah qadaan qabliyah itu dilaksanakan di rumah. Karena kalau di masjid nanti jadi fitnah. Jangan besok ibu buat di Masjid Salman. Habis subuh langsung berbisik kawan sebelah. Siapa ini? Sesat. Kenapa dia sesat? Gara-gara ikut ceramah. Aku juga yang kena. Menghadiahkan kepada si Mahid membaca Quran untuk orang lain sampai apa tidak Pak Ustaz? Banyak jenazah yang menjawab nih. Nabi lewat di kuburan. Waktu dia lewat di kuburan, dia ambilnya pelepah korma. Fasyaqahu nisfain, dibelahnya 2. Fagharasahu, dicucukkannya, kata orang Medan. Kata-kata orang di Jawa, ditusukkannya. Berapa beli sate? 3 cucuk, 3 tusuk, terserah kau lah. Setelah ditusukkannya, sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan pelepah korma itu ya Rasulullah? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahum ma lam basah. Selama pelepah korma ini basah, maka pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai. Kata Imam Nawawi mengomentari hadisnya, ada dalam Sahih Muslim, nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Ajad. Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Jelas? Nabi punya kawan namanya Umar. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar lah. Abdullah bin Umar ini berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan di atas kuburku pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis 3 ayat. Ini ada dalam kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Sudah diteliti di Riyadh Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud. Dr. Bassam dapat gelar doktor S3 gara-gara meneliti kitab ini. Riwayat ini sahih. Maka dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, wa in khatimul Quran, kalau dikhatamkannya sekhatam Quran 30 juz, bahwa hasanun, paling bagus, elok, mantap 30 juz. Tak sanggup 30 juz, bacakanlah hatinya Quran. Hatinya Quran itu adalah Yasin. Hati Quran tak sanggup, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, pergilah ke Belawan. Kenapa ke Belawan? Laut kan dekat, terjun aja lah kok situ. Membacakan Quran sehatam tak mau. Membacakan, ibu-ibu ini masih ada grup Yasin. Alhamdulillah, habis baca Yasin tuh, mintakan Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu, sampaikanlah pahala bacaan Yasin kami ini ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina wa liman ahsana ilaina. Allahumma fir. Aku tak pandai berdoa bahasa Arab nih Pak Ustaz. Bahasa kita lah. Iki wis perang-perang dino bocornya rotok terus saya mendoakan. Allah Maha tahu. Yang tak boleh pakai bahasa kita tuh dalam salat, bukan somat. Kalau sholat tak boleh. Ya pula ibu orang Medan pakai bahasa Medan waktu sholat. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Orang Medan ini bahasa Inggrisnya lancar karena makan lontong sayur. Udah tadi pagi. Bahagia sekali rasanya bisa berjumpa dengan puas. Ini bertanya apa curhat? Saya mohon Ustaz doakan bisa memiliki anak yang soleh-solehah seperti Ustaz. Allah. Macam aku, tak berhenti detak jantung.
Nanti kita selesai doa, semoga ya anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari zina, selamat dari malapetaka, bencana, musibah dan bahaya. Nanti di akhir majelis semuanya kita doakan. Ustaz Somad doakan lagu, Ustaz aku belum punya anak Pak Ustaz. Berapa umur kau? 40 tahun. Mak, kenapa kau belum punya anak Pak Ustaz? Aku belum begini Pak Ustaz. Kita kan sholat zuhur 4 rakaat, kadang lupa. Jadi kita melaksanakan sujud sahwi tapi lupa juga. Parah kali kawannya. Inilah yang ada di Medan, tak ada tempat lain. Yang tadi itu tak ada di Medan. Satunya ada. Jadi ditanyakan kepada ulama ahli fikih, bagaimana kalau kita lupa rakaat, sesudah itu lupa pula sujud sahwi? Apakah sujud sahwi setelah salamnya 2 kali? Dijawab ulama fikih pakai kaidah nahwu. Apa kata dia? Al-musaghar la yusaghar. Orang yang belajar nahwu paham. Artinya sujud sahwinya tetap sekali, 2 kali sujud. Kalau ingatnya sebelum salam, sebelum salam. Kalau ingatnya sesudah salam, sujud sahwi. Sujud yang pertama, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Duduk antara 2 sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Kalau tak ingat, tak tahu bacaannya, tetap macam baca biasa. Subhana rabbiyal. Aku kadang bacaan itu pun lupa juga, Pak Ustaz. Diam aja. Rukun aja yang dibaca. Di antara rukunnya adalah Al-Fatihah. Iftitah kalau tak dibaca sah, baca Fatihah. Ayat kalau tak dibaca sah, tapi mesti ada tumak ninah. Andai mu'allaf baru masuk Islam, ada tumak ninah aja. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tasyahud mesti ada selawat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Membacanya pelan jelas. Ini banyak orang sekarang salat tak jelas nafas. Macam dapat bakwan panas. Ada pula ketawa yang terlambat, membayangkan bakwan tadi. Ustaz Somad, orang taubat nasuhatu, apakah hutang yang lalu seperti sholat dan puasanya lunas? Enak kali. Orang yang taubat, sholatnya diqadha yang lalu-lalu. Habis zuhur nanti, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Habis maghrib, usolli fardhu maghribi 3 raka'atin qadha'an. Habis isya, usolli fardhu isya'i 4 raka'atin qadha'an. Habis subuh, qadha tapi jangan di masjid, pulang ke rumah atau menunggu setelah masuk waktu sholat sunat isyraq. Satu sholat, 1 kali. Satu sholat, habis wajib sekali. Jangan gara-gara ini yang PNS besok ambil cuti sebulan, alasan qadha. Jadi berapa lama laku qadha Pak Ustaz? Ya berapa lama tinggal. Kau taubat umur berapa? 50 Pak Ustaz. Akil balik 10. 40 tahun. Lama kali Pak Ustaz. Mudah-mudahan malaikat maut cepat datang. Pemutihan. Bagaimana dengan puasa yang tinggal yang lalu-lalu? Waktu mengandung anak, tak puasa 30 hari. Takut janinnya lemah. Menyusukan anak, tak puasa 30 hari. Takut air susu kering. Tahun kedua, menyusukan anak 2 tahun, tak puasa 30 hari. 1 anak berarti ibu tak puasa 90 hari. Catat qadha. Niat puasanya Asyura, tapi qadha niatnya bukan Asyura, tapi niat puasanya qadha. Orang melaksanakan qadha pada hari Senin, pada 10 Muharram dapat pahala 3. Qadhanya lunas, Asyuranya dapat, pahala Seninnya dapat dengan syarat niatnya qadha. Mak saya meninggal umur 70 tahun, hari Senin sedang puasa. Tak ada alasan. Saya tanya dia, mak kan dah 70 tahun, sanggup puasa? Kalau tak sanggup, aku bayarkan fidyah. Aku sanggup puasa. Jadi kalau di qadha 1 Senin, Kamis, sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah Zulqa'dah 8 hari, tambah 2 hari, maka 1 anak itu lunas dengan qadha setahun. Anak ibu berapa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dunia, sol, fa, mi, re, do. Ini anak-anak ini perlu tahu. Jangan disangkanya maknya selahir meregang nyawa, tak cukup sampai di situ anakku. Besar perjuangan ibu-ibu nih. Saya anak pertama, adik saya nomor 2. Saya tanya almarhumah mak saya, mak udah lunas? Udah habis semua aku puasa Senin Kamis niatnya qadha. Kenapa masih puasa juga lagi? Mudah-mudahan dapat pahala-pahala sunat, banyak dosa di masa muda lalu. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa ibu-ibu kita. Kalau bapaknya juga. Dari perwiritan Raudhatul Jannah Deli Tua. Apa amalan istri terhadap suami supaya menjadi ahli surga? Dari Ibu Asmaul Husna Siregar, Boru Regar. Iza ra'aitaha sarraka, kalau suamimu melihat kamu senang hatinya. Itu ciri pertama istri solihah. Alhamdulillah Ustaz, saya kalau menengok dia itu senang hati saya. Siapa dia? Bini kawan saya. Bermasalah. Yang kedua,
Idza amartaha atau akka, kalau disuruhnya patuh dan taat, tapi perintahnya itu sesuai ajaran Ustaz, ya, laki saya menyuruh saya wajib taat, wajib taat. Apa ibu disuruhnya? Disuruhnya rambut saya gerabang macam sarang laba-laba, dicat 3 warna merah kuning kelabu, kuku panjang macam Dracula. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada Allah. Paham? Yang ketiga, idza ghibta anha hafiza amwalaka. Kalau suamimu pergi, dijaganya harga diri, harta dan anak-anak. Kalau 3 ini dilaksanakan, maka insya Allah perempuan masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Kata Nabi SAW. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir ini semuanya adalah perempuan solihah, dan suaminya juga adalah suami yang soleh. Karena suaminya tak soleh, tak mungkin diizinkannya pengajian. Bang, aku mau pengajian. Jangan, rumah aja. Siapa yang ngisi pengajian? Ustaz Somad. Jangan, itu Ustaz radikal. Di Singapura jadi usir. Tapi karena mereka soleh, bang, aku mau pergi pengajian. Pergilah deh, nanti aku pulangnya sore. Tak apa-apa, nanti abang mandikan anak, cuci pelantai, masak. Dah abang. Itu bukan suami soleh, bodoh. Bagaimana cara berdoa sholat tahajud dan disertai witir? Bangun malam, mandi. Malam tadi saya sampai ke hotel jam 1. Setel jam 4 mesti bangun. 2, 3, 4, 3 jam tidur cukup. Habis itu mandi supaya segar. Setelah mandi, sholat sunat wudu. Usolli sunnatal wudu. Ayatnya terserah. Ayat apa Pak Ustaz? Kul wudu juga, apa juga lagi? Macam banyak aja apa ayat. Habis sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Kamu nggak tahu cu? Usolli sunat taubat rakaat lillahi ta'ala. Sesudah itu barulah sholat sunat tahajud. Habis sholat tahajud barulah meminta. Kita tak mungkin datang ke rumah orang langsung minta basa-basi dulu. Barulah sholat sunat hajat, segala hajat dimintakan. Paling bagus elok di sujud terakhir lama-lama. Ini banyak orang sekarang sujud lama di masjid. Di masjid tak perlu sujud lama, ditengok orang riak. Ini kalau jadi imam sujud sampai 15 kali. Bangun makmum pitam. Di kamar waktu tahajud sujud lama-lama minta sama Allah. Setelah itu baru ditutup dengan witir 3 rakaat 1 salam. Bagus. Tidak pakai tasawuf awal supaya tak sama dengan maghrib, atau 2-1, 2 rakaat, habis itu tegak 1 rakaat. Mazhab Syafi'i afdal 2-1. Setelah itu menunggu azan subuh, baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Payah menghitung pakai tangan, usahakan membawa tasbih 100. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sholawat pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini selama ini tasbih ini dipasang di motor. Motornya masuk surga, yang punya masuk neraka. Bertasbih jangan depan orang, takut kita riak. Tapi kalau ada orang bertasbih depan kita, bukan berarti dia riak, tapi mesti simpan kantong habis sholat, sembahyang. Saya malu Pak Ustaz buat tasbih, lupa panjang, malu, riak, sum'ah. Bagus tasbih digital, masukkan kembali. Tapi pelan. Saya heran juga dengan orang tasbih digital, cepat betul. Apa yang dibaca? Ini pun tak ada di Medan. Yang ada di Medan cuma yang lupa-lupa dari itu. Pertanyaan yang terakhir. Kami dari pengajian perwiritan Jumat di lingkungan 10 Siti Rejo. Selama ini kita tahu Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ada Siti Rejo. Siti Rejo 2 Medan Amplas. Amplas nih kalau saya ingat dulu waktu sekolah di Medan, Amsterdam namanya. Amplas terminal masuk dalam. Puasa Asyura sama puasa Tasu'a tuh harus bergandengan. So, puasa Asyura tanpa Tasu'a yang paling elok 3 hari, 9, 10, 11. Tak sanggup 3 hari, 2 hari, 9, 10. Tak sanggup juga 9, 1 hari, 10. Tak juga sanggup, cari amal lain. Karena masuk surga bukan cuma dari 1 pintu. Ada orang yang masuk surganya dari pintu puasa namanya Babur Rayyan. Ada yang masuk surganya dari pintu sholat sunat babus sholat. Ada nama pintunya babus sedekah. Ada nama pintu dari babul jihad fisabilillah. Ada pintu yang unik namanya babul kaziminal ghaiz. Pintu melawan marah, bukan lawan makan. Bisa dilawan marah. Pak Haji, tadi ku tengok bini Pak Haji digonceng orang. Itu bukan penghuni surga, itu dayus. Tak cemburu kepada anak gadisnya. Mesti marah. Makna marah di sini adalah marah menurut Al-Quran di Sunnah. Yang semestinya dia marah, mampu dia tahan amarah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menahan amarah. Bagaimana tindakan kita terhadap anak-anak yang luar biasa bisiknya ketika sholat di masjid sehingga mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah? Sudah dinasihati tak juga. Bagaimana Pak Ustaz? Seminggu yang lalu saya dapat kiriman video. Jadi ada 3 orang anak-anak di belakang ributnya minta ampun. Bapak di depan ini emosi, disibakkan anak itu terbang. Saya menengok, mak bapak ini pemain taekwondo nampaknya. Kalau di masjidmu masih ada anak-anak, berarti 30 tahun lagi Masjid Raya Al-Muttaqin masih ada orang sholat berjamaah. Tapi kalau di masjidmu tak ada lagi anak-anak, lebih banyak batuk daripada ayat,
sunyi sepi tak ada suara, alamat masjidmu menjadi sarang walet. Jadi kalau begitu anak-anak ke masjidnya bagus apa tak bagus? Pandang kanan anak-anak, pandang kiri masih merekam anakku, ya Allah. Anak soleh, pandang ke depan anak-anak, pandang ke kiri anak-anak perempuan pula berjilbab terjebak di tengah bapak-bapak. Begitulah dia sayang sama ayahnya. Cinta pertama anak perempuan adalah ayahnya. Jangan sampai dia curhat ke anak lajang yang bukan mahram gara-gara jauh dari ayah, dekat hubungan dengan anak. Cuman kadang anak ini kan tak semuanya baik macam Ustaz Somad waktu kecil dulu. Jadi bisa ditiru yang dilakukan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Jadi waktu saya ceramah Ramadan, pas pulang saya tengok anak-anak dibariskan satu di belakang. Ada petugas satu orang pakai jubah warna hijau membawa rokan. Begitu saya dekat, senyum dia. Mau kau pukul anak? Enggak, nakut-nakut dia. Berani kau pukul anak? Ngamuk lah bapaknya Pak Ustaz. Jadi silakan anak-anak di belakang, tapi ada satu petugas supaya anak-anaknya diangkat satu petugas. Nanti petugas ini sholatnya belakangan. Pas sudah di ujung-ujung masbuk dia, atau dibuatkan sholat khusus untuk dia berjamaah dengan jamaah yang lain. Sama macam petugas penjaga imam di Masjidil Haram. Karena takut imam ditikam orang dari belakang. Nikam tak banyak, yang mau selfie nih banyak. Nanti begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka pun pergi, sholat tetap dapat pahala berjamaah. Apakah boleh anak-anak kecil ini diselipkan di tengah sop bapak-bapak supaya anak didiam? Anak-anak memutus sop, tapi dia tidak memutus sop kalau cukup 3 syarat. Yang pertama, ujung senapang angin sudah berpotong. Kan tak mungkin kita angkat satu petugas di pintu, tugasnya membuka kolor, tengok, oh udah lewat, oh belum ke sana, oh udah. Ini setengah nih kan. Anak saya, Sami, di Khitan hari ke-8, pakai program namanya Sunatron. Ada namanya orang Riau, Wa'atan. Wa'atan ini terkenal di Malaysia. Dia punya program namanya Sunatron. Dia tak ingin cuma orang Malaysia dapat nikmat, dibawanya lah ke Riau, ke Indonesia. Akhirnya dibuatlah Khitan gratis, setiap Jumat 99 orang. Bintang iklannya saya punya. Tak mungkin saya dipotong sekali lagi. Potongan lama aja hampir habis. Jadi selalu saya buatkan iklannya. Anda takut berkhitan? Anda takut lama sembuh? Berkhitanlah pakai Sunatron. Pagi khitan, sore bisa akad. Untuk yang mu'alaf. Jadi kadang orang ini takut masuk Islam karena ustaz ini berceramah menakutkan. Yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim umurnya 80 tahun dipotong pakai kampak. Tak jadilah mu'alaf. Padahal pakai Sunatron ini tak terasa. Nanti saya bawakan. Bukan macam kita zaman dulu. Zaman dulu mau dipotong jam 6 subuh besok, jam 6 malam nih berendam di Sungai Deli. Sampai disut barang. Nah, besok barulah diambil sembilu bambu. Rupanya bapak ini baru pertama kali percobaan. Habis. Jadi anak-anak tidak memutus sop kalau dia sudah berkhitan, karena tak ada najis di ujung pistol. Yang kedua, anak-anak ini memutus sop karena wuduknya tak Saya perhatikan tuh anak-anak lewat saya di MDA, dibukanya keran, diambilnya air. Dibukanya keran, sifat-sifatnya. Air tuh sampai kemari, kelingking ini masuk kemari, Kalau ini bagian dalam telinga ini luar, begitu, disiram nggak ambil. Yang ketiga, anak ini tidak memutus sop kalau dia tahu rukun syarat sholat. Sebab kalau dia tak tahu rukun syarat, wajib, sunat, makruh, kaifiat sholat, bisa memutus sop. Itulah maka jalan keluarnya kata Syekh Atiyah Sofar, anak-anak dikhawatirkan 3, maka dibuatkan satu sop khusus di belah. Fungsi anak dibuat di belakang, menjadi batas antara laki-laki dewasa dengan perempuan deh. Karena kalau tak ada anak-anak pembatasnya, langsung berjumpa sop belakang dengan ibu-ibu di belakang. Pas pula yang sop belakangnya anak muda, di belakangnya anak gadis, lain bunyi aminnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Umur dan rezeki kan udah ditetapkan Pak Ustadz, right? Mengapa kita berdoa umur panjang dan rezeki banyak? Air minum Ainikua 600 ml. Sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz 600 ml. Bisa ditambah jadi 700? Tak bisa ditambah. Lalu apanya yang bertambah? Barokahnya. Ada isinya 600, isinya air putih. Harganya berapa harga Ainikua? 4.000. Karena sudah lama berkawan 3.500 lah. Tapi kalau diisi dengan madu jadi 100.000. Kalau diisi air susu kuda liar, berapa ongkos pesawat ke Bima sana? Jadi yang bertambah itu adalah isinya. Ada orang umurnya 40 tahun, tak ada isinya. Rumah warung kopi, mabuk, sakau, gaplek, mati. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, hafal hadis, pondok pesantren, berbakti pada orang tua.
Paham? Itu jawaban Abdul Somad akal-akalan? Bukan. Itu jawaban Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Dua jawaban dia. Jawaban yang pertama, umur tak bertambah. Yang bertambah itu barokah isinya. Yang kedua, memang bisa bertambah. Kenapa? La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Lalu kemudian apa lagi dalilnya? Yang Allahu ma yasha wa yusbit. Allah Maha Kuasa untuk menghapus takdir, Allah Maha Kuasa untuk membiarkan takdir. Wa indahu ummul kitab. Karena yang punya lauhul mahfuz itu Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Jadi kalau orang paham Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap berdoa. Ini banyak orang sekarang tak mau berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas ditanya kau kenapa tak berdoa? Semua sudah ditetapkan Allah. Nanti kalau ada laki ibu macam itu, ibu jangan marah, diam aja. Abang tak pergi kerja, semua sudah ditetapkan Allah. Pas jam 1 dia nanya, Dek, mana makan siang kita? Ah, jawablah, semua sudah ditetapkan Allah, Bang. Mesti ada usaha, ikhtiar, dan doa. Ini untuk saya, semua pisang satu tandan ini. Satu sisir pisang ini untuk saya, betul. Tapi bisa tak dia masuk ke mulut kalau tak ada usaha, ikhtiar, dan doa? Mesti dibuka plastiknya, dibuka kulitnya, baru dibaca Bismillah, masuk baru dikunyah. Setelah itu, yummy. Jelas? Kalau ada orang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, dua gendangnya. Mikrofon itu tak jelas atau telinga dia pokak. Seorang suami melarang istrinya mengurus orang tuanya, menantu celako. Yang sudah tua renta dengan alasan surga di bawah tapak kaki suami. Yang salah siapa? Yang salah mertua karena salah cari menantu. Ila ja'akum man tardawna dinahu. Kalau kau nikahkan anakmu dengan orang yang paham agama, wa khuluquhu, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dua orang sifat. Pertama paham agama, yang kedua baik akhlak. Ini sekarang kalau datang meminang anaknya taman pesantren, kampungan. Kalau datang minang anaknya SH, terima. Kalau datang minang anaknya SE, ahlan wa sahlan. Kalau datang menerima anaknya orang berduit kaya, welcome. Kalau datang minang anaknya SAG, sarjana alam gaib. Dia tak tahu bahwa dia akan tua. Dia tidak punya jabatan, dia menjadi pengangguran, akan terbaring. Menantu yang SAG inilah yang akan membisikkan ke istrinya, jagalah ayah kau, jagalah emak kau, karena kau jumpa dengan aku sesudah kau umur 25. Dialah yang melahirkanmu, dialah yang membesarkanmu, dialah yang menyekolahkanmu. Kalau menantu tahu agama, takkan dibiarkannya mertuanya. Kalau emakmu sayang ke kau, itu biasa nak. Kalau emakmu sayang ke kamu, itu biasa nak. Tapi ada seorang perempuan mengandung anak gadis 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, disekolahkannya. Setelah sekolah, diserahkannya ke kau dengan hanya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itulah mertu. Sekarang banyak perempuan yang mau dibodohi. Kau sudah jadi istriku, maka semua STNK, BPKB dan surat-surat tanah untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini pembodohan terhadap perempuan. Tapi kalau perempuan ini rajin pengajian, ikuti tausiah Buya Dr. Amhar Nasution, ikuti pengajian Buya Ustaz Zulfikar Hajar, insya Allah tahu dia hak-haknya. Sehingga kalau ada laki-laki berkata begitu, nanti kalau kau nikah dengan aku, surat tanahmu, surat semuanya, ANS PNS-mu, kau berada di bawah tapak kakiku, kau tak usah jadi sama kau pun jadi. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000 prek. Nih anak-anak muda yang tak akan mungkin menyewakan calon-calon mertua, betul? Ini anak yang bilang betul, saya belum nikah aja. Ini anak udah 3, betul. Sedap berceramah di Masjid Al-Muttaqin. Padahal saya ini dari pagi dari tausiah di perumahan Mandala. Habis itu dengan Pak Gubernur di gedung apa tadi, bulat macam bola. Serbaguna. Inilah terakhir malam. Bayangan saya tadi, ini nampaknya tak semangat lagi ceramah. Begitu sampai apalagi masuk dari jendela tadi, makin tak semangat. Saya tengok pula lagi di ini. Ini maulah kultum aja ini. Oh, begitu di depan, mungkin doa-doa tuan-tuan Syekh ditiup-tiupnya di belakang. Semangat awak jadi. Allah Akbar. Mereka ini guru-guru saya di Mesir, 20 tahun di Mesir. Semua masai-masai belajar talaki kita mereka. Tapi Abdul Somad datang, sebaya anak-anaknya mau mereka datang. Di tempat lain mana mau Ustaz? Siapa yang ceramah nanti? Abdul Somad. Masya Allah, doakan guru-guru kita panjang umur sehat. Saya doakan juga. Pula orangnya aja kalian doakan. Saya di mana ceramah itu mata saya tajam, saya tengok jamaah itu berapa yang menguap. Sudah jam 22, 32, tak ada satu pun yang menguap. Tahu. Kalau tempat lain kadang baru 15 menit keluar kuda nil. Bagaimana hukumnya jika mengakui tanah milik orang? Hukumnya menanami tumbuhan ini bertanya apa curhat? Menanami tanah tanpa izin sepengetahuan pemiliknya.
Orang yang menggarap tanah kosong, maka dia menjadi pemiliknya. Dalam fikih namanya ihyaul mawad, menghidupkan tanah mati. Tapi kalau jelas-jelas tanah itu ada pemiliknya, maka berarti kita sudah melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Dalam hadis dikatakan ittaquz zulma, jangan kalian zalim aniaya. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kalau kamu zalim maka kamu akan gelap pada hari kiamat. Kalau dia mengambil hasilnya haram. Duit haram dibelikan ke nasi, beras haram, disuap ke mulut berubah menjadi darah hitam, masuk ke tangkai jantung menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, ubun-ubun berdosa hitam gelap gara-gara makan duit haram. Jangan, yang sudah bertobat nasuha, minta maaf, minta ampun pada yang punya tanah. Kalau tak dapat pemiliknya, cari ahli warisnya tak jumpa, maka balikkan hasilnya ke masalih ammah yang dinikmati orang banyak, pondok pesantren. Salah satunya adalah Masjid Raya Al-Muttaqin, Kampung Serutu, Desa Timbang Demi. Kertas terakhir. Setelah masjid ini dipugar, banyak benda-benda wakaf yang tak dipakai. Ada yang berpendapat benda tersebut ditanam saja, dan ada yang berpendapat benda tersebut dijual, kemudian uangnya dimanfaatkan kembali. Pertanyaannya, pendapat manakah yang paling tepat dan benar? Kalau dia batu, semen yang tak bisa dipakai, maka ditanam untuk menimbun lantai teras supaya tinggi ke atas. Karena yang namanya wakaf tidak boleh habis. Aku wakafkan lilin ini, bisa? Tak bisa, karena lilin kalau dibakar habis. Wakaf tak boleh habis. Kalau habis itu namanya infak. Kalau tidak habis namanya wakaf. Kalau habis namanya infak. Kalau sodakoh itu umum, senyum pun sodakoh. Makanya jangan buat kotak sodakoh, nanti orang nengok kotak itu senyum aja. Jelas? Jadi yang bisa ditanam, yang tak bisa dijual, ditanam di lantai masjid ini. Tapi seng, kalau dipakai nanti 2 tahun bocor, tanya siapa yang bisa beli, duit hasil penjualannya itu dibelikan lagi ke barang yang tak habis. Semen, ada orang Kampung Serutu ini mengunyah semen? Mana ada? Jelas? Jadi jawaban tadi bahwa ada yang ditanam, ada yang dijual hasilnya. Jangan hasilnya untuk biaya operasional listrik, tak boleh. Mesti kekal, itu namanya wakaf. Karena wakaf tak boleh habis. 2. Setelah benda yang diwakafkan itu tak terpakai, apakah pahala dari wakaf tersebut terputus kepada si pewakaf? Masjid Nabawi direnovasi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lalu kemudian muncul sahabat, bagaimana dengan tiang kurma yang kami wakaf dulu? Bagaimana dengan atap pelepah kurma yang tak terpakai? Komplain mereka. Keluarlah hadis yang diingat oleh Utsman, man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang sudah membangun masjid, maka sudah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Booking tempat di surga sampai innamal a'malu binniyat. Jadi pengurus mesti hati-hati betul. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita berkelahi tak jadi kelanjutan. Maka kita saling menasehati. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan masjidnya cepat selesai. Karena kalau tak selesai yang paling malu saya karena sudah membubuhkan tanda tangan. Apakah batal wudhu apabila suami istri bersentuhan? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah jawab. Mazhab Maliki, laki-laki dengan perempuan suami istri bersentuhan tidak batal kalau tak bernafsu. Kalau bersyahwat baru batal. Jadi kalau nampak nanti orang mau pergi kerja disalaminya bininya. Sampai di kantor sholat doa dia. Kau tadi waktu mau pergi kau salami binimu. Tak batal kata mazhab Maliki, karena aku tak bernafsu. Aku nengok bini orang bernafsu gitu. Kok biniku tidak gitu. Kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, bernafsu tak batal. Karena makna ayat aula mastumun nisa, kalau kamu menyentuh perempuan bukan sentuh kulit. Maaf cakap, bahasa Quran itu sopan. Tak ada kalimat Quran itu yang porno. Makna la mastumun nisa di situ maaf artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar menyentuh tak batal. Itu mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i yang saya amalkan, bernafsu tak bernafsu batal. Saya ulang, mazhab Maliki bernafsu batal, tak bernafsu tak batal. Mazhab Hanafi bernafsu tak batal, karena makna menyentuh kulit artinya jima. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena kalau saya salahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya yang di Maroko itu. Di Darul Hadis itu guru saya, syekh saya dulu Maliki semua mazhabnya. Saya tak menyalahkan mazhab Hanafi, karena kalau saya salahkan mazhab Hanafi, ulama-ulama hadis yang ada di Deoban Darul Ulum, ulama-ulama besar yang ada di Karachi, itu Hanafi mazhabnya. Mereka ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi saya lebih condong kepada mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena waktu di Al-Wasliyah guru-guru kami bermazhab Syafi'i. Waktu ke Mesir saya mengikut ulama mazhab Syafi'i. Dan saya merasa lebih aman, lebih selamat. Karena kalau datang setan berbisik, misalnya waktu sebelum sholat saya salami istri saya.
Habis itu saya sholat, Allahu Akbar, datang setan berbisik, wudhu kau batal sholat. Saya jawab, aku tak bernafsu, ada sikit. Datang ragu, disitulah pintu setan masuk. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi kalau saya pakai mazhab Syafi'i, begitu sentuh langsung saya wudhu, datang setan, wudhu kau batal sholat, aku udah wudhu setan. Tapi kalau ada nafsu, nafsu tak nafsu, wudhu udah kulangi, iblis. Setan panggil setan, jangan panggil set. Kenapa perempuan khususnya haid tinggal puasa wajib diganti, kalau sholat tidak? Hebat orang Medan ini kalau buat pertanyaan. Kalau Ustaz ecek-ecek tak sanggup ceramah di Medan. Orang Medan ini cerdas-cerdas. Kenapa kalau sholat tak diganti? Kenapa kalau puasa diganti? Yang pertama, karena begitu tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kunna nu'maru biqada'is shaum walam nu'mar biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa, kami tak diperintahkan mengqadha salat. Itu ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tidak diperintahkan mengqadha salat. Itu sunnah. Jawaban yang kedua, karena kalau diperintahkan mengqadha salat, 1 hari 5 salat kali 7 hari 5 kali 7 35, habislah waktu ibu tutup mengqadha, lakinya tak sarapan pagi. Dek, mana nasi goreng? Usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan. Dek, mana makan siang? Usolli fardhu zuhri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan, Allah tidak ingin menyulitkan. Adapun qadha puasa, setahun hanya 7 hari Ramadan. 7 hari dia tak bisa puasa, maka dia qadha ringan. Islam agama yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit. Basyiru wala tunaffiru, beri kabar gembira, jangan buat orang lari dari Islam. Begitulah ajaran tentang mengqadha puasa. Ibu-ibu yang banyak utang puasanya, inilah bulan Muharram, kesempatan mengqadha puasa. Niatnya qadha dilaksanakan hari Senin di bulan Muharram, dapat 3. Qadha puasanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Senin, dapat pahala puasa sunat bulan Muharram. Niatnya nawaitu shauma qadha, aku niat puasa qadha mengganti puasaku yang hilang kemarin. Ibu tinggal puasanya berapa hari? 7 hari Pak Ustaz. Oh ringan ya, kali 20 tahun. Anak pertama mengandung 30 hari tak puasa. Lahir anak kedua menyusukan 30 hari tak puasa. Menyusukan anak 2 tahun 30 hari tak puasa. 1 anak 90 hari tak puasa. Bagaimana cara mengqadhanya? Puasa Senin Kamis, niatnya qadha. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Sebulan 8 hari, 10 bulan 80 hari, tambah 10 hari, maka setahun lunas 1 anak. Kalau tidak diganti begitu, utang banyak sekali. Hamil 30 hari, menyusukan 30 hari, menyusukan lagi 30 hari. Mau mengganti, adiknya 7. Apa hukumnya berobat ke dokter tak sembuh, lalu kemudian pergi ke orang pintar? Jangan pakai lagi orang pintar, dukun. Inilah gara-gara kita pakai bahasa lembut ini. Sudah jelas-jelas perempuan jahat dibuat wanita tuna susila, pekerja seks komersial. Ini orang jahat. Maka begitu juga ini. Itu maka dukun-dukun itu pede. Siapa itu? Orang pintar. Jadi kalau tak dukun bodoh. Dukun, jangan panggil orang pintar. Dukun. Man atakahinan, siapa yang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, mengingkari Al-Qur'an. Yang sudah ke dukun mudah-mudahan bertaubat. Rupanya dukun yang diyakini selama ini sakti, rupanya tukang sulap, tukang konten, penipu, pembohong. Kalaupun betul-betul nampak macam karomah, rupanya itu hanya kerjasama dengan jin kafir. Mudah-mudahan anak cucu kita diselamatkan dari dukun, insyaallah. Jangan sampai ke dukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Semua orang ke dukun, na'udzubillah. Apakah mengerjakan sholat sunat Isra hukumnya bid'ah? Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah, habis itu dia duduk di masjid sampai berzikir dengan Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, usalli sunnatal isyraq, pakai qaf, usalli sunnatal isyraq rak'ataini, ayatnya terserah, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah, tamah, sempurna. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi, ditulis oleh Imam Abu Isa ibnu Saurah At-Tirmidzi, murid dari Imam Al-Bukhari, masuk 6 di antara kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Status hadisnya hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan. Sekarang saya tanya, apakah melaksanakan salat sunat Isyraq itu bid'ah? Melaksanakan salat sunat Isyraq itu sunnah.
Jelas hadisnya. Jadi siapa aja kertas nih sumbatkan ke muncungnya. Kalau kita memisahkan diri dari jamaah, jamaah komunitas anak muda, jamaah biker subuhan, jamaah pemuda hijrah, jamaah ibu-ibu milenial, ibu-ibu tak milenial lagi, jamaah mak-mak garis keras, jamaah ibu-ibu istiqomah sholat, maka insya Allah selamat dunia akhirat, insya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang kami hormati, bagaimana caranya mengatasi anak sekolah yang sudah sangat berpengaruh ke HP? Jual HP-nya. Yang membelikan HP itu siapa? Ayah maknya. Yang membelikan paket 2 giga, ayah maknya. Tarik HP, jual, jangan komen HP lagi. Selesai. Sehingga sangat mengganggu perkembangannya. Anak-anak menjadi egois, susah dikendalikan, banyak lagi dampak negatif. Sebelumnya atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Tak ada jalan lain. Jual handphonenya. Jangankan anak-anak, bapak-bapak pun rusak dibuat handphonenya. Jangankan bapak-bapak, emak-emak pun hancur dibuat handphone ini. Maka tidak ada jalan lain. Anak TK, anak SD, jangan kasih main HP. Anak SMP, anak SMA, masukkan ke pondok pesantren. Pondok pesantren kita banyak. Datang ke pesantren Jabal Nur, Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar. Saya sudah melihat pondok pesantrennya. Daftarkan anak Anda segera sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sudah aku sampaikan ya Allah, tak juga orang Medan ini selamat anaknya, aku sudah bebas tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, ya sudah kau sampaikan supaya ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengasih handphone. Sudah aku sampaikan, memang berat juga. Istri saya mau sholat, tolong pegangkan anak ini sebentar bang. Baru pegang sebentar, menangis dia. Saya tunjukkan Upin Ipin, diam deh. Dalam hati saya, membantu juga Upin sama Ipin. Begitu selesai dia sholat, tengok Ustadz nih orang disuruhnya jangan nonton Upin Ipin. Nah itu jadi memang ibu-ibu memang banyak terbantu karena handphone ini. Tapi ingatlah, otaknya rusak, tidak peduli lagi sama orang. Dulu kita ingat betul saya, kalau datang alim ulama, langsung kita kejar, kita cium tangannya. Karena mak kita ngajarkan dulu mencium tangan ulama. Sekarang saya bertamu ke rumah orang, anak-anak kecil masuk, cuek aja dia. Tengok aja sekali. Nah, cium tangan Ustaz, cium tangan Ustaz. Dulu anak-anak itu mengejar tangan, kita mengejar tangan tuan-tuan syekh, tuan-tuan guru. Anak sekarang kita kasihkan tangan kita, dikasihnya pula tangan dia suci. Hancur sudah, motoriknya rusak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Ingat, anak ini nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, Islam. Fa abawahu yuhawidanihi. Ayah emaknya lah yang merubah anak ini jadi Yahudi, au yunasranihi jadi Nasrani, au yumajisani jadi Majusi. Kita akan diminta tanggung jawab. Kalau Allah sudah menentukan takdir kita sehingga kita hanya tinggal menjalani saja, lantas di mana fungsinya doa? Betul juga pertanyaannya. Memang cerdas orang Medan. Kan udah ditetapkan Allah semuanya kan? Kalau udah ditetapkan Allah untuk apalah kita berdoa lagi? La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali Allah, tak sampai pula. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nanti dia jadi anak gadis, diceritakannya ke anaknya. Dulu mak waktu Ustaz Somad itu datang ceramah di Masjid Al Yasamin nyerahkan ini. Waktu itu ayah mana? Ayah kok sedang mencret. Silakan ini. Diajaknya anaknya, menantunya, lakinya untuk almarhum Ustaz Somad Al-Fatihah. Kehadiran malam ini menjadi sejarah hidup bagi anak. Bawa anak ke masjid, kenalkan dengan Ustaz. Sebelah kanan anak-anak, sebelah kanan anak-anak. Yang pakai baju kaos calon menteri olahraga. Masya Allah. Yang pakai peci putih calon dirjen haji. Luar biasa. Yang pakai sarung kiai pondok pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Hebat, hebat. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, anak muda kita ini sudah dirusak narkoba, anak muda kita ini sudah kena lem kambing, anak muda kita ini sudah error, anak muda ini sudah LGBT, itu orang ngomong begitu karena belum pernah lewat di jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Betul. Kalau dia pernah melihat anak muda masih sehat-sehat, yang sakit-sakit tak datang malam ini. Jadi untuk apalah kita berdoa Pak Ustaz? Semua kan sudah ditetapkan takdir. La yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Malam ini ditakdirkan kita menabrak kambing. Tertulis dalam takdir menabrak kambing. Lalu habis maghrib tadi berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad. Akhirnya dua kemungkinan, kambing itu dulu lewat atau kita duluan lewat. Tak jadi kita menabrak kambing. Oh, saya buktinya berdoa tolak bala, tetap juga kena bala Pak Ustadz. Kalau sudah terjadi berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu tahap yang terjadi. Itulah mengapa kita undang orang datang ke rumah kita minta doa doa selamat. Ustaz Somad tolong bacakan doa selamat Pak Ustaz. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Yamhullahu ma yasha. Allah kuasa untuk menghapus takdir. Wa yusbit. Allah kuasa untuk menetapkan takdir. Wa indahu umul kitab. Karena Allah yang punya lauhul mahfuz. Ada papan besar namanya lauh.
Papan itu dijaga oleh para malaikat. Karena dijaga maka disebut dengan Lauhul Mahfuz. Disitulah semuanya macam komputer tersimpan segala file-file. Ada file Abdul Somad di situ. Itu semuanya kuasa Allah. Maka kita meminta berdoa pagi, petang, siang dan malam supaya yang baik-baik saja ditetapkan untuk kita, yang jelek, yang musibah dijauhkan. Makanya ada doa tolak bala. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata was syada'ida wal mi'ad ma dhahara minha wa ma batan. Jauhkan kami malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, tsunami, berbagai macam segala yang tidak baik, menjauhkan segala macam yang buruk-buruk, mendekatkan segala yang baik-baik. Jelas jawabannya? La yaruddul qada ila du'a. Tak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini kosong pula. Oh, di dalam. Bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan, masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua, tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gaji tak diambilnya, dia pergi tak tahu kemana, gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram, gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi, kupanggil pembantuku itu, pembantu, come here just a minute, sini sebentar, ada yang mau kuceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak, gaji kau tuh kubelikan ke kambing, itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantu itu mengambil kambing itu semua, parah juga dia, satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau, kabulkanlah doaku, bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit, tapi belum bisa badannya lewat, karena pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Yang pertama tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua, ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu. Anakku menangis lapar, biniku menangis lapar, tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayah. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya, mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau, berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu, ditunggunya emak ayahnya bangun baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang enggak, sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam tempatnya? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal. Tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustadz, di Medan ganteng. Kabel. Sepupu perempuan, aku jatuh cinta sama dia. Dia pun suka sama aku. Mohon maaf beribu maaf. Hampir kami berzina, dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau, tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa aku jadikan wasilah, aku bertawassul kepada engkau, bukakan pintu gua ini ya Allah, terbuka. Itulah dalil tawassul, ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah, kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah, jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadis ini, saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah. Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Apa itu? Masya Allah, dekat kita dari Kuala Namu ternyata. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Sama macam orang Medan menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah ke Medan? Tak bisa, jadwal saya penuh. Ini dari masjid
Al Yasamin tempat Ustaz ceramah dulu. Oh ya, insya Allah bisa. Itu namanya bertawasul dengan Masjid Al Yasamin. Tawasul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh supaya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawasul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsyabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawasul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tak boleh itu, aku bertawasul kepada engkau berkat hantu penunggu pokok beringin ya Allah, berkat Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot dan Dracula, itu tak boleh. Karena tak ada hubungan dengan iman dan amal soleh.